Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, anak hebat yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat ya. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas soal pra penilaian harian 1 Matematika kelas 4 semester 2. Untuk mengawalinya, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Langsung aja yuk kita ke pembahasan soalnya satu persatu. Nomor 1. Bangun berikut ini yang merupakan bukan segi banyak adalah. Jadi kalian pilih bangun datar yang sisi-sisinya tidak lurus atau melengkung. Kalian perhatikan. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 2. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang merupakan segi banyak ditunjukkan pada nomor. Kalian perhatikan satu persatu ya. Kalian pilih bangun datar yang tertutup dan sisinya lurus. Perhatikan gambar yang pertama, sisinya ada yang melengkung ya. Jadi bukan segi banyak. Kalian perhatikan gambar 2 dan 3. Semua sisinya lurus dan bangun datarnya tertutup. Maka 2 dan 3 merupakan segi banyak. Kita lanjut ke gambar yang keempat. Ternyata sisinya ada yang melengkung ya, jadi bukan segi banyak. Artinya jawaban yang paling tepat adalah C, gambar 2 dan 3. Nomor 3. Gambar berikut ini yang merupakan segi banyak beraturan adalah. Berarti kita pilih segi banyaknya yang memiliki sisi yang sama panjang, sudutnya juga sama besar. Yang paling tepat adalah A. Lanjut nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut ini. Ciri-ciri bangun segi banyak beraturan yang benar adalah. Kita perhatikan satu persatu ya. Yang pertama, semua sisinya sama panjang. Ya, betul sekali. Yang kedua, sisinya berupa garis lengkung. Salah ya. Yang ketiga, semua sudutnya sama besar. Betul sekali. Banyaknya sudut sama dengan banyaknya sisi. Ya, betul juga. Maka, bisa kita simpulkan jawaban yang paling tepat adalah pernyataan 1, 3, dan 4, yaitu C. Nomor 5. Gambar berikut ini yang merupakan segi banyak tidak beraturan adalah. Kalian perhatikan pada pilihan B. Sudutnya memang sama besar, tetapi sisinya tidak sama panjang ya. Jadi segi banyak tidak beraturan yang tepat adalah B. Nomor 6. Banyak sisi pada bangun berikut ini adalah. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah A. Selanjutnya nomor 7. Segi banyak beraturan yang memiliki 4 sudut adalah. Kita perhatikan satu persatu ya, gambar yang A. Ternyata sudutnya tidak sama besar, maka ini merupakan segi banyak tidak beraturan, jadi salah. Yang B. Ini sisinya sama panjang dan sudutnya juga sama besar. Kalau kita hitung ternyata ada 5 sudut, berarti salah juga. Yang C, sudutnya sama besar, sisinya juga sama panjang. Kita hitung terdapat 4 sudut. Jadi yang tepat adalah C. Nomor 8. Segi banyak yang memiliki 7 sudut sama besar adalah. Coba kita ingat satu persatu ya. Yang pertama A, pentagon, memiliki 5 sudut sama besar. Yang B, heksagon, memiliki 6 sudut sama besar. Lanjut yang C, heptagon, memiliki 7 sudut sama besar. Dan oktagon memiliki 8 sudut sama besar. Artinya yang paling tepat adalah C.
Nomor 9, segi banyak berikut disebut. Coba kita hitung jumlah sisinya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, namanya segi 6 beraturan. Nama lainnya adalah heksagon. Jadi, jawaban yang tepat B. Nomor 10. Banyaknya sisi pada segi banyak pentagon adalah, ya, yang tepat A. 5. Nomor 11. Sebuah persegi memiliki panjang sisi 7 cm, maka keliling persegi adalah penyelesaiannya. Kita mencari keliling. Keliling sama dengan 4 dikali sisi. Sama dengan 4 dikali 7 cm. Sama dengan 28 cm. Jadi jawaban yang tepat B. Nomor 12. Jika diketahui sebuah persegi memiliki keliling 108 cm, maka sisi dari persegi tersebut adalah penyelesaiannya. Sisi sama dengan keliling dibagi 4. 108 cm dibagi 4 sama dengan 27 cm. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 13. Keliling dari bangun datar di bawah ini adalah bentuknya persegi, sisinya 18 cm. Maka keliling sama dengan 4 dikali sisi, sama dengan 4 dikali 18 cm, sama dengan 72 cm. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 14. Keliling dari persegi panjang di bawah ini adalah, bisa kita lihat panjangnya adalah 26 cm, lebarnya 11 cm. Maka keliling sama dengan 2 dikali dalam kurung panjang ditambah lebar, sama dengan 2 dikali dalam kurung 26 cm ditambah 11 cm, sama dengan 2 dikali 37 cm, sama dengan 74 cm. Yang tepat adalah B. Nomor 15. Diketahui sebuah persegi panjang memiliki keliling 94 cm. Jika diketahui panjangnya 29 cm, maka lebar dari persegi panjang tersebut adalah penyelesaiannya. Yang ditanya lebar, sama dengan keliling dibagi 2 dikurangi panjang, sama dengan 94 cm dibagi 2 dikurangi 29 cm, sama dengan 47 cm dikurangi 29 cm, sama dengan 18 cm. Jadi yang tepat adalah D. Nomor 16. Sebuah taman berbentuk persegi panjang berukuran panjang 31 meter dan lebar 24 meter. Taman tersebut akan dipasang pagar sekelilingnya. Maka panjang pagar yang harus disediakan adalah, dari soal cerita ini diketahui bahwa tamannya berbentuk persegi panjang. Maka penyelesaiannya adalah kita cari keliling dari persegi panjang. Keliling sama dengan 2 dikali dalam kurung panjang ditambah lebar, sama dengan 2 dikali dalam kurung 31 meter ditambah 24 meter, sama dengan 2 dikali 55 meter, sama dengan 110 meter. Jawaban yang tepat adalah C. Nomor 17. Keliling dari segitiga di bawah ini adalah, pada prinsipnya, menghitung keliling itu menjumlahkan semua panjang sisinya. Maka penyelesaiannya adalah keliling sama dengan, bisa langsung kita jumlahkan, 5 cm ditambah 12 cm ditambah 13 cm sama dengan 30 cm. Jadi jawaban yang tepat A. Nomor 18. Sebuah segitiga sama kaki mempunyai keliling 68 cm. Jika panjang alas segitiga tersebut 20 cm, maka panjang sisi yang lainnya adalah penyelesaiannya. Sisi sama kaki sama dengan 68 cm dikurangi 20 cm.
sama dengan 48 cm. Perhatikan sisi kakinya, terdapat dua sisi yang sama panjang. Maka untuk menentukan sisi-sisinya sama dengan 48 cm dibagi 2 sama dengan 24 cm. Jadi jawaban yang tepat B. Nomor 19. Diketahui keliling segitiga sama sisi adalah 114 cm. Maka panjang sisi segitiga tersebut adalah penyelesaiannya. Sisi sama dengan keliling bagi 3 ya. Sama dengan 114 cm dibagi 3 sama dengan 38 cm. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Jika keliling sebuah segitiga sama kaki adalah 60 cm, maka panjang sisi lainnya adalah, perhatikan, sisi sama kakinya mempunyai sama panjang, maka di sini juga 21 cm. Jadi yang ditanyakan adalah sisi alasnya. Sisi alas sama dengan 60 cm dikurangi 21 cm dikurangi 21 cm sama dengan 18 cm. Jadi jawaban yang tepat A. Nomor 21. Siti berlari mengelilingi sebuah lapangan berbentuk persegi panjang. Panjang lapangan tersebut 20 meter dan lebarnya 15 meter. Jika Siti mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali, maka jarak yang akan ditempuh Siti adalah, ini kita misalkan sebuah lapangan di mana panjangnya 20, lebarnya 15 meter. Jadi kita bisa gunakan rumusnya keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar, 2 dikali dalam kurung 20 meter ditambah 15 meter, sama dengan 2 dikali 35 meter, sama dengan 70 meter. Ini baru 1 kali putaran ya. Jika 2 kali putaran mengelilingi lapangan, maka 2 dikali 70 meter, sama dengan 140 meter. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 22. Sebuah persegi memiliki keliling yang sama dengan sebuah persegi panjang. Jika persegi panjang tersebut memiliki ukuran panjang 26 cm dan lebar 20 cm, maka panjang bangun persegi tersebut adalah, penyelesaiannya. Ada sebuah persegi dan persegi panjang, di mana memiliki keliling yang sama. Dan ukuran persegi panjangnya 26 cm dan lebarnya 20 cm. Maka rumusnya adalah keliling sama dengan 2 dikali dalam kurung panjang ditambah lebar. Sama dengan 2 dikali panjangnya 26 cm dan lebarnya 20 cm. Sama dengan 2 dikali 46 cm. Sama dengan 92 cm. Di sini artinya adalah keliling persegi sama dengan keliling persegi panjang. Maka keliling dari persegi sama dengan 92 cm juga ya. Lanjut, untuk menentukan sisinya, maka sisi sama dengan keliling dibagi 4. Sama dengan 92 cm dibagi 4 sama dengan 23 cm. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 23. Perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar di bawah ini, pernyataan yang benar adalah terdapat 2 segitiga yang sudah diketahui sisi-sisinya. Kita akan buktikan yang pertama, yang A, keliling segitiga 1 lebih besar daripada keliling segitiga 2. Artinya kita akan hitung masing-masing keliling segitiga 1 dan 2. Keliling segitiga 1 bentuknya segitiga sama sisi, maka 3 dikali sisi. 3 dikali 13 cm sama dengan 39 cm. Kita akan hitung keliling segitiga 2 ya, di mana bentuknya segitiga sama kaki. Maka keliling sama dengan 9 cm ditambah 16 cm ditambah 16 cm sama dengan 41 cm. Kalau kita bandingkan, ternyata segitiga 1 lebih kecil daripada segitiga 2. Jadi pernyataan yang A salah. Lanjut kita ke pernyataan yang B. Keliling segitiga 1 adalah 41 cm. Juga salah ya. Yang C, segitiga 2 merupakan segitiga sama sisi. Jelas-jelas segitiganya sama kaki, jadi pernyataannya salah juga.
Kita akan lanjut ke yang D, selisih keliling segitiga 1 dan 2 adalah 2 cm. Kita buktikan dengan cara menghitung selisih sama dengan keliling segitiga yang terbesar dikurangi keliling segitiga terkecil. Jadi 41 cm dikurangi 39 cm sama dengan 2 cm. Jadi betul sekali pernyataan yang D. Nomor 24. Sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang. Keliling permukaan kolam renang tersebut 40 meter dan lebar 8 meter. Maka panjang kolam renang tersebut adalah penyelesaiannya. Bentuk kolam renang persegi panjang, kelilingnya 40 meter dan lebarnya 8 meter. Maka kita gunakan rumus panjang sama dengan keliling dibagi 2 dikurangi lebar. 40 meter dibagi 2 dikurangi 8 meter sama dengan 20 meter dikurangi 8 meter sama dengan 12 meter. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 25. Khadijah ingin membuat segitiga sama sisi dari kawat. Panjang sisi segitiga yang ingin dibuat Khadijah 10 cm. Jika Khadijah mempunyai kawat yang panjangnya 120 cm, maka segitiga yang dapat dibuat Khadijah sebanyak penyelesaiannya. Jadi Khadijah ingin membuat segitiga sama sisi dari kawat di mana panjang sisinya 10 cm. Nah, segitiga sama sisi ini memiliki 3 sisi yang sama panjang. Maka, dalam membuat satu segitiga sama sisi ini, bisa kita gunakan rumus keliling sama dengan 3 dikali sisi. Keliling sama dengan 3 dikali 10 cm. Sama dengan 30 cm. Artinya, untuk membuat satu segitiga sama sisi membutuhkan kawat 30 cm. Yang sudah diketahui bahwa panjang kawat 120 cm. Untuk menentukan banyak segitiganya, maka bisa dengan cara pembagian. 120 cm dibagi 30 cm sama dengan 4 segitiga. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Nomor 26. Gambarkanlah 3 buah bangun segi banyak tidak beraturan yang berbeda. Kalian boleh bebas ya bangun datarnya apa saja. Yang perlu kalian perhatikan adalah sisinya tidak sama panjang, sudutnya juga tidak sama besar, jadi bebas kalian boleh tentukan gambarnya. Nomor 27. Perhatikan gambar berikut ini. Terdapat 3 gambar bangun segi banyak. Berilah tanda silang pada pernyataan berikut ini yang tidak tepat berdasarkan gambar di atas. Jawaban lebih dari 1. Langsung ke pernyataan yang A. Gambar 1 dan 3 merupakan segi banyak beraturan. Ya, tepat sekali. Kemudian yang B. Gambar 1, 2, dan 3 merupakan segi banyak tidak beraturan. Kita perhatikan ternyata hanya gambar kedua yang tidak beraturan, jadi tidak tepat. Pernyataan yang C, gambar 2 dan 3 memiliki sisi yang sama banyak. Kita akan buktikan dengan menghitung bersama-sama gambar yang kedua. Sisinya 1, 2, 3, 4. Oke, gambar yang kedua memiliki 4 sisi. Gambar yang ketiga kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Iya. Pernyataan yang C tepat. Lanjut pernyataan yang D. Gambar 1 adalah heptagon dan gambar 3 adalah tetragon. Kita akan buktikan. Pertama, kita tentukan gambar 1. Apakah heptagon? Kita hitung sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya kalau segi 6 beraturan, nama lainnya adalah heksagon. Dan gambar 3 adalah tetragon. Betul ya, tetapi kalau salah satu salah berarti pernyataan yang D juga tidak tepat. Berarti jawaban yang tidak tepat pernyataannya adalah B dan D. Nomor 28. Yusuf ingin membuat persegi dari kawat. Panjang sisi persegi yang ingin dibuat Yusuf 20 cm.
Jika Yusuf mempunyai kawat yang panjangnya 250 cm, berapakah banyak persegi yang dapat dibuat oleh Yusuf dan berapa sisa kawat yang tidak terpakai? Yusuf ingin membuat persegi dari kawat di mana sisinya 20 cm dan panjang kawatnya 250 cm. Kita tahu bahwa persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Maka untuk membuat satu persegi bisa gunakan rumus keliling sama dengan 4 kali sisi. Sama dengan 4 kali 20 cm sama dengan 80 cm. Maka satu persegi ini membutuhkan kawat 80 cm. Yang tersedia panjang kawatnya 250 cm. Coba ya, kita bisa lakukan dengan cara perkalian. Misal 2 persegi berarti 2 dikali 80 cm sama dengan 160 cm. Kalau 3 persegi, kita hitung 3 dikali 80 cm sama dengan 240 cm. Nah, sudah mendekati ya panjang kawatnya 250 cm. Maka sisa kawatnya 250 cm dikurangi 240 cm sama dengan 10 cm. Jadi, banyak persegi yang dapat dibuat oleh Yusuf 3 persegi dan sisanya 10 cm. Lanjut nomor 29. Pak Adam memiliki 2 taman berbentuk persegi panjang yang berbeda ukuran. Taman pertama memiliki ukuran panjang 35 meter dan lebar 25 meter. Taman kedua memiliki keliling 3 kali lebih besar dari taman pertama. Rencananya di sekeliling kebun akan dipasang pagar dengan biaya Rp50.000 per meter. Pertanyaannya, berilah tanda checklist pada pernyataan yang benar dan jawabannya lebih dari 1. Kita akan buktikan satu persatu ya. Yang A, keliling taman pertama adalah 120 meter. Kita hitung keliling taman pertama sama dengan 2 dikali dalam kurung panjang ditambah lebar sama dengan 2 dikali 35 meter ditambah 25 meter sama dengan 2 dikali 60 meter sama dengan 120 meter. Jadi pernyataan yang A benar. Lanjut ke pernyataan yang B, keliling kedua taman totalnya adalah 580 meter. Karena yang diminta adalah totalnya, maka kita hitung juga keliling taman kedua. Sama dengan 3 kali lebih besar taman pertama, maka kita langsung kalikan saja ya. 3 dikali 120 meter sama dengan 360 meter. Totalnya kemudian kita jumlahkan. Taman keliling taman 1 dan keliling taman 2 sama dengan 120 meter ditambah 360 meter sama dengan 480 meter. Jadi tidak tepat. Lanjut ke yang pernyataan C. Biaya yang dibutuhkan untuk membuat taman pertama adalah 6 juta rupiah. Kita hitung bersama-sama ya. Biaya tamannya sama dengan 50.000 per meter dikali 120 meter sama dengan 6 juta rupiah. Betul sekali. Lanjut ke pernyataan yang D, selisih dari keliling taman pertama dan kedua adalah 240 meter. Kita hitung selisihnya, berarti kita kurangi 360 meter dikurangi 120 meter sama dengan 240 meter. Iya, tepat juga. Jadi, pernyataan yang benar adalah A, C, dan D. Nomor 30. Maaf ya, ini ada kesalahan tulis nomor. Ini adalah nomor 30. 4 buah segitiga sama sisi memiliki selisih ukuran panjang sisi 2 cm antara satu dengan lainnya. Jika sisi segitiga terkecil adalah 8 cm, tentukan selisih keliling segitiga terkecil dan terbesarnya. Jadi, kalian coba dulu buat segitiganya, 4 segitiga sama sisi. Kemudian, sudah diketahui bahwa segitiga terkecilnya 8 cm. Maka, supaya ini terdapat selisih antara satu dengan lainnya, berarti gambar segitiga sama sisi yang kedua 10 cm. Sisi yang ketiga 12 cm. Sisi yang keempat 14 cm. Nah, kalian sudah bisa kan perhatikan bahwa antar satu dengan lainnya syaratnya selisih 2 cm.
Jadi, sudah kita dapatkan segitiga terkecil sisinya adalah 8 cm, yaitu segitiga sama sisi yang pertama, dan segitiga terbesar sisinya adalah 14 cm pada segitiga keempat. Kita akan hitung kelilingnya ya. Keliling segitiga 1 sama dengan 3 dikali sisi, sama dengan 3 dikali 8 cm, sama dengan 24 cm. Keliling segitiga 4 sama dengan 3 dikali sisi, sama dengan 3 dikali 14 cm, sama dengan 42 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan selisih keliling segitiga terkecil dan terbesarnya. Jadi selisihnya adalah 42 cm dikurangi 24 cm sama dengan 18 cm. Jadi, selisih keliling segitiga terkecil dan terbesarnya adalah 18 cm. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Alhamdulillah. Pembahasan modul Kiswa Pra-PH1 Matematika sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan kalian terus semangat ya. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.